A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-shaffati shaffa. Pada ayat pertama ini, pada kata was-shaffati, ini dinamakan mad lazim kilmi karena mad bertemu sukun atau tasydid dalam satu kata, maka dibaca panjang selama 6 harokat. Fazzajirati zajra, fattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Pada kata zayyannas samaa, ini dinamakan mad muttasil karena mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada bacaan ad-dunya, ini dinamakan izhar mutlaq karena nun sukun dan ya berkumpul dalam satu kata, maka nun sukun tersebut dibaca secara jelas. Dan terakhir pada kata bizinatinil kawakib, di sini terdapat nun iwad karena tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka tanwin tersebut harus dibaca nun kasroh, makanya dibaca bizinatinil kawakib. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib, duhuran wa lahum azabun wasib, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna, inna khalaqnahum min tinil lazib. Pada kata amman, ini dinamakan idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka mim sukun dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Bal ajibta wa yaskharun,
Wa iza zukkiru la yazkurun. Wa iza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Pada kata wa qalu ini dinamakan mad munfasil karena mad bertemu hamzah bukan dalam satu kata, maka dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata in haza ini dinamakan izhar halqi karena nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka nun sukun harus dibaca secara jelas. Setelah itu pada kata sihrum mubin terdapat dhammah tain bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan idgham bi gunnah, maka dhammah tain tersebut harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun. Qul na'am wa antum dakhirun. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa iza hum yanzurun. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Pada kata wa qalu ini disebut dengan mad tabi'i karena yang pertama terdapat harokat fathah yang berada di huruf qaf bertemu dengan alif, kemudian terdapat harokat dhammah yang bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang selama 2 harokat. Hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukazzibun. Pada kata kuntum bihi ini dinamakan mad sillah sughra karena dhamir sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun, maka dibaca panjang selama 2 harokat. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Pada kata uhsyuru ini terdapat hamzah wasol dibaca secara dhammah karena hamzah wasol pada selain alif lam dan huruf ketiga itu terdapat dhammah asli, maka hamzah wasol tersebut harus dibaca dhammah. Min duni
الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم mas'ulun. Pada kata innahum mas'ulun terdapat idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka mim sukun tersebut harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Pada kata wa ma kana lana ini disebut dengan mad tabi'i karena terdapat harokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian pada kata alaikum, harokat fathah yang berada di huruf lam bertemu dengan ya sukun dinamakan lin. Kemudian pada kata alaikum mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan idgham mimi, maka mim sukun dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan terakhir pada kata sultanim bal kuntum terdapat kasrah tain bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan dengan iklab, maka kasrah tain tersebut harus dibaca mim dengan gunnah yang dipanjangkan. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun fa'aghwaynakum inna kunna ghawin fa'innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu
الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. Pada kata ibadallahi terdapat lam pada lafadz Allah yang didahului harokat fathah, maka lam tersebut harus dibaca secara tebal. Kemudian pada kata al-mukhlasin, ini dinamakan alif lam qamariyah karena terdapat hamzah wasal pada alif lam yang dibaca fathah. Lam pada lam qamariyah harus dibaca jelas. Ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururim mutaqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda'a lazzatil lisyaribin. Pada kata bayda'a ini dinamakan mad muttasil karena mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata lazzatil lisyaribin terdapat harokat kasrah tain yang bertemu dengan huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Maka kasrah tain harus dibaca secara melebur tanpa gunnah yang dipanjangkan. La fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. Pada kata qailum minhum, yang pertama terdapat harokat dhammahtain bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Maka dhammahtainnya harus dibaca melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian kata minhum, nun sukun bertemu dengan huruf h. Ini dinamakan izhar halqi. Maka nun sukun harus dibaca secara jelas. Dan terakhir pada kata qarin, ini disebut dengan mad arid. Karena mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka harus dibaca panjang selama 6 harokat. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Pada kata tallahi terdapat lam pada lafaz Allah yang didahului harokat fathah yang berada di huruf ta, maka lam tersebut harus dibaca secara tebal. Kemudian pada kata in kita terdapat huruf dal yang bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan idgham mutajanisain karena apabila bertemu dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, maka huruf pertama harus dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Dan terakhir pada kata laturdin terdapat huruf ro sukun sebelumnya harokat dhammah pada huruf ta, maka ro tersebut harus dibaca secara tebal. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falya'malil
يعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Pada kata khairun nuzulan terdapat harokat dhammah tain yang bertemu dengan huruf nun. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Maka dhammah tain harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata nuzulan am syajaratu terdapat harokat fathah tain yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka harokat fathah tain tersebut harus dibaca secara jelas. Setelah itu pada kata am syajaratu terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf shin. Ini dinamakan idhar syafawi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka mim sukun harus dibaca secara jelas. Dan terakhir pada kata syajaratuz zaqum terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf za. Ini dinamakan alif lam syamsiyah. Karena hamzah wasal pada alif lam tersebut dibaca fathah, lam pada lam syamsiyah tidak dibaca, langsung dibaca huruf setelahnya. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Pada kata aba'ahum yang pertama terdapat hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Ini dinamakan mad badal. Maka harus dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian terdapat mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ini dinamakan mad muttasil. Maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Dan terakhir pada kata dhalin. Ini dinamakan mad lazim kilmi. Karena mad bertemu dengan sukun atau tasydid dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 6 harokat. Fahum ala asarihim yuhra'un.
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Pada kata minal karbi terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf kaf. Ini dinamakan alif lam qamariyah karena hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah dan lam pada lam qamariyah harus dibaca secara jelas. Begitupun dengan kata al-azim. Alif lam yang bertemu dengan huruf ain juga sama. Ini dinamakan alif lam qamariyah. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم. Pada kata wa inna terdapat nun bertasydid, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata min syi'atihi terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf shin. Ini dinamakan ikhfa hakiki. Maka nun sukun tersebut harus dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan pada kata syi'atihi ini dinamakan mad sillah sughra karena dhamir sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian pada kata la Ibrahim, yang pertama di sini terdapat ba sukun, dinamakan qalqalah, maka harus dibaca memantul. Sedangkan pada kata him ini dinamakan mad arid karena mad bertemu dengan huruf yang disukunkan adanya waqaf, maka dibaca panjang selama 6 harokat.
إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. Pada kata faragha terdapat harokat fathah yang berada di huruf ro bertemu dengan alif. Ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian pada kata alaihim terdapat harokat fathah yang berada di huruf lam bertemu dengan ya sukun. Ini dinamakan lin, maka harus dibaca lai. Kemudian pada kata darbam bil yamin, di sini terdapat harokat fathah tain yang bertemu dengan huruf ba, dinamakan iqlab. Maka dhammah tain tersebut harus dibaca mim dengan gunnah yang dipanjangkan. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Pada kata bunyanan, ini dinamakan izhar mutlak karena nun sukun berkumpul dalam satu kata, maka nun sukun harus dibaca secara jelas. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي
zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pada kata inni ara, ini dinamakan mad munfasil karena mad bertemu hamzah bukan dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian pada kata fanzur, terdapat ro sukun sebelumnya ada harokat dhammah pada huruf dha, maka ro tersebut harus dibaca secara tebal. Kemudian pada kata insya'a, ini dinamakan mad muttasil karena mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Dan terakhir pada kata minas sabirin, terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf shad. Ini dinamakan alif lam syamsiyah karena hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah, lam pada lam syamsiyah tidak dibaca, langsung dibaca huruf setelahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim
Pada kata salamun ala, terdapat dhammahtain bertemu dengan huruf ain. Ini dinamakan izhar halqi. Maka dhammahtain tersebut harus dibaca secara jelas. Kemudian pada kata ala Ibrahim, terdapat mad yang bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kata. Ini dinamakan mad munfasil. Maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Kemudian kata Ibrahim. Di sini terdapat ba sukun. Ba itu termasuk huruf qalqalah. Maka bacanya harus dipantulkan. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa atainahumal kitabal mustabin. Wa hadainahumas siratal mustaqim. Pada kata wahadainahuma, terdapat huruf dal yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Ini dinamakan lin. Maka dibaca dai. Kemudian pada kata wahadainahumas sirata, terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf shad. Ini dinamakan alif lam syamsiyah. Karena hamzah wasal pada alif lam itu dibaca fathah. Dan lam pada lam syamsiyah tidak dibaca. Namun langsung dibaca huruf setelahnya. Kemudian terakhir di sini kata al-mustaqim. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Karena hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah, lam pada lam qamariyah harus dibaca secara jelas. Wa tarakna
عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. Pada kata liqaumihi ini dinamakan mad sillah kubra karena terdapat hak dhamir sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun, yaitu bertemu dengan huruf hamzah, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Atad'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Pada kata Allah, sebelum lafaz Allah terdapat harokat fathah pada huruf alif, maka lam tersebut harus dibaca secara tebal. Kemudian pada kata rabbakum wa rabba terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf ba dan mim, maka mim sukunnya harus dibaca secara jelas. Kemudian pada kata abaikumul terdapat mad bertemu hamzah namun bukan dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Dan terakhir pada kata al-awwalin terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf hamzah, ini dinamakan alif lam qamariyah. Karena hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah dan lam pada lam qamariyah harus dibaca secara jelas. Fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin.
Innahu min ibadinal mu'minin. Pada kata innahu terdapat nun bertasydid, ini dinamakan gunnah, maka harus dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata min ibadina terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ain, ini dinamakan izhar halqi, maka nun sukun harus dibaca secara jelas. Kemudian pada kata al-mu'minin terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan alif lam qamariyah. Karena hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah dan lam pada lam qamariyah harus dibaca secara jelas. Wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin summa dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun wa inna yunusa laminal mursalin. Pada kata Yunusa terdapat harokat dhammahtain yang berada di huruf ya bertemu dengan waw sukun, ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian pada kata laminal mursalin terdapat ra sukun sebelumnya harokat dhammah yang berada di huruf mim, maka ra tersebut harus dibaca secara tebal. Iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Pada kata wa'ambatna terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan iqlab. Nun sukun tersebut harus dibaca mim dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata syajaratam min terdapat harokat fathah tain yang bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan idgham bi gunnah. Maka harokat fathah tain tersebut harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata yaqtin terdapat huruf qaf sukun. Ini dinamakan qalqalah, maka harus dibaca secara memantul. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Pada kata mi'ati, di sini terdapat huruf yang diberikan tanda sifrun mustadir atau lingkaran bulat. Maka huruf tersebut tidak perlu dibaca. Dan terakhir pada kata alfin au yazidun terdapat harokat kasrah tain bertemu dengan huruf hamzah. Ini dinamakan izhar halqi. Maka kasrah tain tersebut harus dibaca secara jelas. فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون. Pada kata innahum min terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan idgham mimi. Maka mim sukun harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata ifkihim la yaqulun terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf lam, ini dinamakan izhar syafawi. Maka mim sukun harus dibaca secara jelas. Waladallahu wa innahum lakazibun. Asṭafal banati 'alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tadhakkarun. Am lakum sultanum mubin. Fa'tu
بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. Pada kata illa terdapat harokat fathah bertemu alif, ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca sebanyak 2 harokat. Kemudian pada kata ibadallahi terdapat lafaz Allah sebelumnya harokat fathah yang berada di huruf dal, maka lam yang berada di lafaz Allah harus dibaca secara tebal. Kemudian pada kata al-mukhlasin terdapat alif lam bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan alif lam qamariyah karena hamzah wasol pada alif lam dibaca fathah, maka lam pada lam qamariyah harus dibaca secara jelas. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim wa ma minna maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun. Pada kata as-saffun ini dinamakan mad lazim kilmi karena mad bertemu sukun atau tasydid dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 6 harokat. Wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna indana zikram minal awwalin. Pada kata anna terdapat nun bertasydid, ini dinamakan gunnah, maka harus dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Kemudian pada kata indana terdapat nun sukun bertemu dengan huruf dal, ini dinamakan ikhfa hakiki, maka nun sukun harus dibaca secara samar dengan gunnah yang dipanjangkan.
Setelah itu pada kata zikrom minal terdapat harokat fathah tain yang bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Maka fathah tain harus dibaca secara melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Pada kata bisahatihim fasa'a terdapat mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan izhar syafawi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka mim sukun harus dibaca secara jelas. Kemudian pada kata fasa'a ini dinamakan mad muttasil. Karena mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka harus dibaca panjang selama 4 atau 5 harokat. Wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.